Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajlis kembali di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Jemaah sekalian, kita sekarang memasuki bab yang ke-261, yaitu dengan judul Babul Ibil Izun li Ahliha, yaitu bab tentang al-ibil, artinya unta. Izun merupakan kemuliaan, li ahliha bagi pemiliknya. Bab tentang unta merupakan kemuliaan bagi pemiliknya. Kemudian didatangkan hadis yang ke-574 ya sampai 577. Kita mulai dari hadis ke-574, dan hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga di dalam kitab Bad'ul Khalqi, ya. Babu Khairil Muslim, bab tentang sebaik-baiknya muslim. Kemudian adapun riwayatnya, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Ismail qala hadatsani Malikun an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda. Kata Rasul, Ra'sul kufri nahwal masyrik. Kata Rasul, pangkal kekufuran itu ada di arah timur. Ya. Ra'sul kufri nahwal masyrik, bahwa pangkal kekufuran ada di arah timur. Kemudian wal fakhru wal khulaya'u fi ahlil khayli wal ibil. Adapun kebanggaan, ya, dan juga kesombongan ada pada ahlil khayl, yaitu ada pada ahli kuda, pemilik kuda, wal ibil, dan pemilik unta. Pemilik kuda dan pemilik unta. Kemudian al-paddadina, adapun al-paddadin yakni jamak dari paddan. Kata-kata al-paddadin adalah maknanya orang yang memiliki ratusan bahkan sampai ribuan ekor unta. Namanya al-paddadin. Ya. Al-paddadin yakni orang yang memiliki ratusan ekor unta atau ribuan ekor unta. Adapun al-paddadin adalah ahli wabar, yaitu ahlul wabar. Yang dimaksud dengan ahlul wabar adalah orang yang menggabungkan, ya, antara kuda, ya, antara kuda, unta, dan al-wabar. Adapun tentang makna atau pengertian dari kata al-wabar, ya, dijelaskan oleh
ahli bahasa tentang makna kalimat ini. Itu kalimat wabar. Wabar artinya yakni asal makna wabar itu adalah bulu onta, ya, seperti itu. Tapi juga al-wabar juga bisa diartikan dengan kelinci. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang tersebut adalah orang yang memiliki binatang yang cukup banyak, ya. Dan laisu min ahlil madar. Artinya mereka bukan orang yang miskin, tapi mereka adalah orang yang kaya, ya. Seperti itu. Mereka bukan orang yang miskin, tapi mereka adalah orang yang kaya. Kenapa kaya? Karena mereka adalah orang yang banyak apanya? Ya, banyak ontaknya. Mereka adalah orang yang banyak binatang yang dia miliki. Seperti itu. Nah, dari sini maka kita mengetahui bahwa hadis ini, yaitu hadis yang ke 574 ini, yang tadi sudah saya bacakan, disebutkan bahwa ya di dalam hadis tersebut sebagaimana kata Rasulullah SAW, bahwa puncaknya kekufuran atau pangkalnya kekufuran itu berada di timur dari Arab Saudi. Kemudian adapun sifat berbangga-bangga, ya, dan juga yakni sifat sombong itu ada pada pemilik kuda. Ya, sifat berbangga-bangga dan sifat sombong itu ada pada pemilik kuda. Wal ibil, dan juga unta. Kemudian dilanjutkan lagi, adapun unta itu adalah milik orang Baduy yang hidupnya tidak bisa diam. Ya. Adapun unta adalah milik orang Baduy yang hidupnya tidak bisa diam. Dan diterangkan bahwasanya berikutnya, yaitu wasakinatu fi ahlil ghanam. Adapun as-sakinah, adapun ketenangan adanya pada penggembala kambing. Nah, ini penjelasan dari keterangan-keterangan ini atau dari hadis ini. Selanjutnya, ikhwatal Islam, a'azzalaikum, setelah kita mengetahui penjelasan-penjelasan yang barusan saya terangkan, maka di sini kita mendapatkan beberapa faidah, ya, beberapa keterangan fikul hadis dari hadis ini. Apa itu? Pertama, fihi isyaratun ila syiddati kufril majus. Ya, di dalamnya ada isyarat tentang dahsyatnya kekufuran orang Majusi. Di dalamnya memberikan isyarat yaitu hebatnya, ya, dahsyatnya kekufuran Majusi. Dan Majusi ini adanya di Persia. Persia kalau sekarang Iran, ya. Dan itu berada di bagian timur, ya, dari, ya, Rasulullah SAW yang ketika itu berada di Madinah. Seperti itu. Di anna muhlikatal faras, ya, karena sesungguhnya muhlikatal faras, yakni kebinasaan kuda, waman ata'ahum, li'anna muhlikatal fursi, karena kebinasaan orang-orang Persia, waman ata'ahum minal Arab, dan siapa saja yang mentaati mereka dari bangsa Arab, kanat min jihatil masrik binisbati ilal Madinah, maka itu berada di arah timur kalau dibandingkan dengan kota Madinah, artinya di sebelah timur dari kota Madinah. Nah, ini kalimat Ra'sul kufri nahwal masrik, bahwasanya
pangkal kekufuran, puncak kekufuran ada di arah timur, itu maksudnya adalah yaitu orang-orang Persia. Orang-orang Persia, orang-orang Iran, orang-orang Majusi. Seperti itu. Selanjutnya kemudian faedah yang kedua, ya, fihi damul falahin wa ashabil wabar alladzina ta'lu aswatahum fi hurustihim wa mawashihim listighalihim bi mu'alajati ma hum fihi min umuri dunyahum wa dzalika yufdi ila qasawatil qalbi. Maka berikutnya disebutkan di sini bahwa di dalamnya ada celaan kepada al-falahin, ya, yaitu kepada para petani, ya, para petani wa ashabil wabar, dan juga orang-orang yang memiliki binatang. Alladzina ta'lu aswatuhum, yang mana suara mereka tinggi, fi hurutihim, di ladang-ladang mereka, karena mereka biasanya suka mengeluarkan suara-suara, ya, ketika menggembalakan binatang mereka. Kemudian wa mawashihim, yaitu binatang-binatang mereka, listigholihim bi mu'alajati ma hum fihi in umuri dunyahum, karena mereka sibuk dengan apa yang ada pada urusan dunia mereka. Badzalika yufdi ila qasawatil qalbi, yang demikian itu akan menyampaikan kepada kekerasan hati, yakni mereka sibuk dengan binatang peliharaan mereka sehingga mereka tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa innama khussa ahlul ghanam bisukun wal waqar. Adapun orang-orang yang menggembalakan kambing dikhususkan sebagai orang yang mendapatkan ketenangan dan ketentraman, wa tawaddu'i, dan juga kerendahan hati, li annahum ghaliban duna ahli ibil fi talabi tawassuk. Karena sesungguhnya orang-orang yang yakni penggembala kambing, maka mereka galibnya itu tidak seperti penggembala unta dalam hal fi talabi tawassuk, untuk mencari harta, untuk mencari keleluasaan, ya, dan juga untuk mencari atau berlomba-lomba mendapatkan banyaknya. Dan wahum min asbabil fakhri wal khuyala, dan dua perkara tersebut adalah merupakan sebab timbulnya berbangga-bangga dan al khuyala. Nah, ini adalah tentang babul ibil iz li ahliha. Maksudnya orang ketika mempunyai onta, maka orang itu rasa bahwa dirinya memiliki status sosial yang lebih dibandingkan dengan orang yang mempunyai apa? Orang yang mempunyai kambing, ya. Seperti itu. Itu bedanya. Baik, barakallahu fikum. Demikian keterangan atau penjelasan tentang hadis ini dari apa yang dijelaskan di dalam kitab Rasul Barad yang merupakan syarah dari kitab Al-Adabul Mufrad. Sekali lagi bahwa hadis yang kita bacakan ini di dalamnya yakni berisi beberapa isyarat-isyarat, ya, mengenai beberapa persoalan yang dijelaskan di dalam kitab ini. Dan berkenaan dengan keterangan ini atau riwayat ini, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia memiliki tingkatan-tingkatan di dalam ketakwaan, di dalam keimanan, dan juga di dalam amal. Begitu. An-nasu mutafawwituna fil iman wa taqwa wal amal. Manusia berbeda-beda tingkat keimanannya, manusia berbeda-beda tingkat ketakwaannya, dan manusia berbeda-beda tingkat amalannya. Kemudian
begitu pula wa kadzalika yatafawatuna fid darajati syarr. Begitu pula manusia juga bertingkat-tingkat dan berbeda-beda dalam derajat keburukan. Jadi manusia berbeda-beda tingkatannya dalam keburukan derajatnya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna sifati katsirin min anwa'in nas, ya, bima yaglibu alaihim. Dan Nabi SAW mengajari kepada kita tentang berbagai macam sifat yang cukup banyak dari bermacam-macam jenis manusia berdasarkan galibnya. Ya, ini berdasarkan galibnya. Ya, hatta nakuna ala ilmin bihadihi sifat. Dan kenapa Nabi mengajarkan tentang masalah tadi termasuk yang ini yaitu ahli onta, ahli kuda dan juga ahli apa? Ahli kambing itu kan berbeda-beda. Ya, orang juga punya kambing dengan punya onta berbeda kebanggaannya. Orang punya kuda dengan punya onta juga berbeda kebanggaannya. Seperti itu. Maka Nabi mengajarkan semua ini agar kita hatta nakuna ala ilmin bihadis sifat. Agar kita mengetahui tentang sifat-sifat ini. Wana ta'amala ma'a ashabiha bima yulaimuhum. Maka kita pun harus bermuamalah dengan orang yang memiliki sifat yang berbeda-beda ini sesuai dengan mana yang lebih tepat bagi mereka. Maka di dalam hadis ini Nabi kita yang mulia menghabarkan tentang rasul kufri, yaitu tampaknya kekufuran yang akan datang dari negeri timur. Seperti itu. Maka kita tahu bahwasanya di negeri timur adalah tadi disebutkan yakni orang-orang Persia. Orang-orang Persia adalah orang-orang Iran dan mereka adalah para penyembah api Majusi. Dan orang-orang Iran memang banyak seperti itu walaupun mereka sekarang mengakunya Syiah dan seterusnya. Dan kita tahu bahwasanya di antara yang akan keluar dari sana adalah yaitu keluarnya Dajjal. Dan Dajjal itu pengikutnya adalah 70.000 orang Yahudi Aspahan. Ya, seperti itu. Jadi 70.000 orang ya yang akan menjadi pengikut Dajjal itu adalah yaitu dari Yahudi Aspahan. Dan kita tahu bahwasanya agama Syiah adalah agama bikinan orang-orang Yahudi. Dan juga dari arah timur itulah akan timbul munculnya fitnah yang besar. Dan sebab-sebab kekufuran yang besar juga muncul dari arah sana. Oleh karena itulah maka kita ketahui bahwa sekarang pun kita menyaksikan bagaimana di negeri Persia atau negeri Iran saat ini yang mana mereka yang merupakan negara Syiah yang menjadi penyebab banyaknya persoalan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan kita tahu bahwasanya hakikat dari ajaran Syiah adalah mereka para penyembah api. Selanjutnya, kemudian disebutkan bahwasanya li'anna mamlakatal Fursi, sesungguhnya yakni mamlakatal Fursi, kerajaan Persia. Oman atau akum dan siapa saja yang mentaati pemerintahan Persia. Minal Arab dari bangsa Arab, kana min jihatil masrik, yaitu dari arah timur binisbatil Madinah, wa kanu dan mereka ini bi ghayatil quwwah, mereka berada pada puncak kekuatan, wa takabbur ada pada puncak kesombongan, wa tajabur dan ada pada puncak kebengisan. Jadi kalau kita pengen tahu tentang mereka seperti itu, mereka punya kekuatan, mereka juga penuh dengan kesombongan, mereka juga yakni penuh dengan tajabur, yakni kebengisan. Hatta mazzaqu milkuhum kitaba hatta mazzaqu malikuhum kitab Nabi SAW. Dan Raja Persia yakni pernah merobek-robek surat yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW. Wastamarratil fitan min kibalil masrik, dan ternyata semenjak itulah yakni terjadi fitnah dari arah timur. Dan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW ketika mendengar bahwasanya Kisra Persia, yaitu Raja Persia atau Malik Persia, yakni merobek-robek surat Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah SAW, semoga Allah merobek-robek mereka, mencabik-cabik mereka, yaitu merobek-robek ya Kisra Persia.
Dan di dalam hadis ini Nabi kita yang mulia yakni mengabarkan bahwasanya galibnya kesombongan, yakni takjub dengan apa yang ada pada dirinya, atau kesombongan, ketakabburan, meremehkan orang lain, itu ada pada fi asabil khail wal ibil wal padadina ahli wabar. Itu adanya pada orang-orang yang memiliki kuda, orang-orang yang memiliki unta, dan orang-orang yang memiliki unta ratusan bahkan ribuan unta. Ya. Dan mereka ini adalah orang yang memang untanya banyak, ratusan dan ribuan. Sehingga apa yang terjadi? Dikatakan al-padadin. Dikatakan al-padadin, hum alladzina yarfa'una aswatahum. Karena mereka adalah orang-orang yang suka meninggikan suara mereka. Ya bagaimana mereka tidak meninggikan suaranya? Untanya ratusan. Bagaimana mereka tidak yakni mengeraskan dan meninggikan suaranya? Untanya ribuan. Ini al-padadin. Dan dia adalah merupakan kebiasaan orang-orang pemilik onta. Selalu seperti itu. Sebagian ulama mengatakan bukan hanya pemilik onta. Bahkan juga orang-orang yang memiliki onta, memiliki al-baqor, yaitu sapi. Dan orang yang memiliki al-hamir, yaitu keledai dan yang sejenisnya. Juga mereka termasuk ahli wabar. Yakni maksudnya orang yang memiliki bulu-bulu binatang. Karena ontanya ratusan, karena ontanya ribuan, maka dikatakan ahlul wabar. Karena ketika digembalakan, maka di sana yang tampak adalah yakni bulu-bulu mereka, bulu-bulu sapi tersebut, bulu-bulu onta tersebut. Makanya disebutnya ahlul wabar. Ini adalah sebutan untuk orang yang memiliki onta yang sangat banyak, memiliki kuda yang sangat banyak, memiliki sapi yang sangat banyak, ya, memiliki keledai yang sangat banyak, dan jumlahnya ratusan bahkan sampai ribuan. Dan mereka ini, yakni fal maksud sukanus sahara. Mereka adalah orang-orang yang berada pada Sahara. Mereka orang-orang yang berada pada padang Sahara, karena mereka menguasai padang, ya, padang Sahara. Jadi yang digembalakan itu banyak sekali ontaknya, sehingga dia menguasainya. Dan memang di Arab Saudi sudah biasa, kalaupun kambing itu bukan hitungannya 1-2 kambing, tapi hitungannya berapa padang rumput yang dimiliki. Kambingnya itu berapa padang rumput, ada berapa padang rumput, di sana kambingnya berapa yang dia miliki. Apalagi mereka-mereka yang memiliki kambing itu biasanya nomaden, tidak menetap di satu tempat, pindah lagi. Karena di Arab sana, yakni padang rumput itu tidak ada di mana-mana, ada bagian-bagian tertentu, sehingga akhirnya mereka banyak yang melakukan kehidupan dengan nomaden, pindah sana pindah sini. Dan dikatakan sukanus sahara, mereka adalah para penghuni padang Sahara. Walaysa min ahlil hadar, mereka tidak diam di satu tempat, mereka nomaden, berpindah-pindah. Bal minal badwi al-qasiyati qulubuhum, ya, bahkan apa yang terjadi karena mereka sibuk dengan semua ini, sehingga mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal agama dengan baik. Makanya mereka termasuk orang yang keras hatinya. Jadi kehidupannya seperti itu. Hanya mengurusi binatang-binatang dan binatang. Binatang yang sangat banyak. Jadi kehidupan seperti itu. Selanjutnya, bahwa kenapa mereka ini tercela, karena mereka sibuk mengurusi urusan dunia mereka. Maka dikatakan listigolihim bimu'alajati ma hum alaihi min umuri dunyahum. Mereka sibuk mengurusi urusan dunia mereka, wa yulhihim an amril akhirah, dan mereka lalai dari urusan akhirat. Fatakun minha qasabatul qalbi wa nahwuha, maka jadilah yakni menjadi orang-orang yang keras hatinya karena tidak mengenal agamanya, sibuk dengan binatang peliharaannya, sibuk dengan gembalaannya. Selanjutnya, kemudian wal murad bidzalika ikhtisasu al-masrik bimazidin min tasalluti syaitan wa min al-kufr. Adapun tentang disebutkannya timur tadi, yaitu yang merupakan pangkal dari kekufuran,
ya, dengan sebab bertambahnya, ya, yakni setan menguasai manusia dengan sebab menjadi ahlul khoel, dengan sebab menjadi ahlul ibil, dengan sebab menjadi ahlul wabar atau al-faddadina min ahlil wabar. Maka tipu daya setan semakin hebat ketika mereka terlalaikan dengan urusan dunia mereka. Dalam hadis Bukhari disebutkan bahwasanya lil khoel, ya, khoel itu bisa menjadi sebab ajrun pahala, wa wijrun dosa, wasitrun dan menutupi dari meminta-minta. Maka di antara yang bisa ditimbulkan oleh khoel adalah lil khoel wizrun. Khoel bisa menjadi penyebab orang mendapatkan dosa. Apa dosanya? Apabila orang ketika dia mempunyai kuda, dia merasa strata sosialnya lebih tinggi. Maka dia merasa berbangga dengan mempunyai kuda. Begitu pula seseorang ketika mempunyai unta. Seseorang ketika mempunyai yakni al-baqar juga merasa strata sosialnya lebih tinggi. Tentu beda orang yang punya seperti ini dengan yang tadi. Sama seperti orang punya mobil dengan punya motor dan punya sepeda akan berbeda rasanya. Antum ketika punya motor, punya sepeda, tiba-tiba punya atau kemudian beli motor, naik motor itu perasaan hatinya berubah itu. Udah gitu naik punya mobil, perasaannya berubah lagi. Udah gitu mobilnya yang mahal, yang harganya miliaran, itu hati kita ini berubah begitu. Jadi berbeda-bedanya mobil yang kita miliki juga akan merubah suasana hati. Sama seperti orang yang tadi, jadi juga berubah suasana hatinya dengan sebab harta yang dimilikinya. Namun semua itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa setan semakin menguasai mereka karena mereka sibuk dengan dunianya. Kemudian adapun mereka yang menggembala kambing, maka galibnya mereka mendapatkan ketenangan, ketentraman, kerendahan hati, itulah adanya pada penggembala kambing. Kenapa demikian? Karena mereka adalah ahlul maskanah, yaitu orang yang tinggal dan menetap. Ya, orang yang rendah hati. Laisa fihim kibrun wala jabarut. Mereka adalah orang yang tidak ada kesombongan dan juga tidak memiliki sikap bengis dan kasar. Orang yang punya kambing tidak akan sama perasaan hatinya dengan orang yang punya onta, orang yang punya kuda, orang yang punya sapi. Dan dari hadis ini merupakan alamatun min alamatin nubuwati sallallahu, merupakan salah satu tanda dari tanda kenabian sallallahu. Kenapa? Karena Nabi sallallahu memberitahukan kepada kita bahwa sumber kekufuran datang dari sebelah timur. Dan itu adalah perkara yang gaib. Dan perkara yang gaib itu pada saat ini kita sudah bisa menyaksikan pada sebagiannya. Maka karena itu merupakan perkara yang gaib. Maka satu hal yang maklum bagi kita semua, bahwa ketika Nabi kita yang mulia mengatakan demikian, dan itu merupakan tanda bahwa dia seorang nabi karena dia diberitahu perkara yang gaib oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis tersebut juga wafi at-tahdir minal kibri wal khuyala, yaitu peringatan dari sikap sombong, sikap takabur. Dan kemudian wafihi at-targhib fi tawadhu, dan padanya ada sikap tawadhu, yakni terpujinya, dianjurkannya setiap kita memiliki sifat tawadhu. Demikian tambahan faedah dari hadis yang ke-574 yang tadi sudah saya bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah, dan mudah-mudahan kita semua adalah hamba Allah Tabaraka Ta'ala yang betul-betul mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah dengan status yang kita terima pada saat ini, yang jelas bahwa apapun yang kita miliki, apakah onta, apakah kuda, apakah apakah kambing ataukah yaitu sapi, maka tentu saja kita harus berusaha supaya hati ini ya tidak berubah-ubah ketika kita berada dalam keadaan seperti tadi. Demikian barangkali yang bisa sampaikan, dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri majelis ini.
Ya. Saya bisa benaran orang yang meninggal dunia boleh tidak dibadalin, mungkin barangkali gitu ya. Iya. Sebenarnya hukum asal haji badal itu hukum asal tidak ada berdasarkan riwayat Imam An-Nasa'i, la yusolli ahadun li ahadin wala yasumu ahadun li ahadin wala yahuju ahadun li ahadin. Seseorang tidak boleh sholat untuk orang lain, seseorang tidak boleh puasa untuk orang lain, dan seseorang tidak boleh haji untuk orang lain. Tetapi keumuman keterangan ini kemudian di dibawa kepada kebolehan karena ada hadis yang lain dari Imam Bukhari yang memang waktu itu ada orang yang menghajikan saudaranya, namanya Subrumah. Ketika Rasul bertanya, siapa Subrumah? Subrumah adalah yaitu akhun li, saudara aku. Maka dari keterangan itu menunjukkan kepada kita bahwa ternyata sesungguhnya haji badal itu ada, ya. Tetapi apa syaratnya? Syaratnya kalau orang itu memang dia tidak mampu, yang keduanya dia memiliki hartanya, ya. Kemudian yang ketiganya yang membadalkannya adalah orang yang sudah pernah ibadah haji. Yang keempatnya dan yang membadalkannya adalah yakni yang ada hubungan kerabat, yang ada hubungan mahram. Seperti tadi, yakni aku berhaji untuk saudara. Jadi haji badal itu menurut pendapat yang disepakati, yakni tidak untuk semua orang, tetapi untuk orang-orang tertentu seperti itu. Walaupun memang kita tidak mengingkari ada sebagian pendapat ulama yang menyatakan bahwa haji badal itu dibolehkan secara umum. Tetapi yang lebih selamat insya Allah Ta'ala tentu saja yang memenuhi beberapa persyaratan tadi. Begitu barangkali. Semoga berfaedah. Ya. Subhanaka Allahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.